dipersembahkan oleh kita on air ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala syahru Ramadan syahrun unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan al-ayah. Pemirsa Metro TV yang insyaallah selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, langsung dari Masjid Istiqlal Jakarta, saya Hamdal Al-Kafi mengajak Anda untuk malam ini menyaksikan malam Nuzulul Quran, yakni satu tonggak sejarah di mana Rasulullah SAW, Nabiullah Muhammad SAW diberi wahyu pertama, turunnya ayat suci Al-Quran pertama kali, yang ini sekaligus menjadi tonggak pengangkatan Nabi Muhammad menjadi Rasulullah SAW dan menerima ayat pertama dari ayat suci Al-Quran. Dan di malam yang istimewa ini, di malam Nuzulul Quran, pastinya di Masjid Istiqlal tercinta kebanggaan kita semua ini akan kita, tepatnya sudah dia diselenggarakan Khatmil Quran. Khatmil Quran ya ini pembacaan Al-Quran hingga khatam, dan kali ini adalah Khatmil Quran terbanyak yang dilakukan dalam satu hari karena diikuti oleh 1.446.000 orang dari seluruh Indonesia. Allahumma arhamna bil Quran waj'alna imama wa nuran wa huda wa rahmah. Semoga Allah merahmati kita semua dan khususnya bisa menjadikan kita semua manusia yang menjadikan Al-Quran sebagai imam, cahaya dan pedoman hidup bagi kehidupan kita semua. Dan untuk membahas apa saja yang terkait dengan Nuzulul Quran ini dan pentingnya dari pelaksanaan dari peringatan Nuzul Quran ini, serta bagaimana kita mentadaburi ayat-ayat suci Al-Quran dan kandungannya, khususan di bulan suci Ramadan ini, telah hadir bersama kita kali ini. Ada bersama kami di sini ada Bapak Mulawarman Hanase selaku Kepala Bidang Diklat BPMI. Assalamualaikum Pak Mulawarman. Dan juga ada Bapak Farid F. Saenong selaku staf khusus Menteri Agama. Assalamualaikum Bapak-Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi jazilan bi khudurikum. Dan pemirsa, kita akan mengulas bagaimana kaitannya dengan pelaksanaan Nuzulul Quran ini, khususnya agar bisa memberikan dampak positif bagi kehidupan kita umat muslim dan bisa meningkatkan kualitas ibadah kita, wabil khusus di bulan suci Ramadan. Namun pemirsa, nanti akan kita ikuti juga sambutan dari Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Profesor Nazarudin Umar. Sebelumnya, kita akan langsung bertanya-tanya dulu kepada Pak Mulawarman. Pak Mulawarman, sebenarnya makna dari Khatmil Quran dan pelaksanaannya itu, apalagi dilaksanakan di tengah malam Nuzulul Quran kali ini. Dan selain pelaksanaan ini, apakah ini terkesan seremonial aja atau memang ini relevan dengan kehidupan umat muslim saat ini? Tafadhol, silakan. Ya, terima kasih banyak. Tahun ini Istiqlal melakukan sesuatu yang monumental ya, yaitu Khatmil Quran dilaksanakan dalam sehari dengan jumlah khataman 350.000. Kalau kita melihat di dalam kehidupan umat Islam, di dalam ajaran agama Islam, sebenarnya mengkhatamkan Al-Quran, membaca Al-Quran adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, adalah perintah Nabi SAW. Makanya kalau kita sebagai umat Islam khususnya di Indonesia, kita ada tradisi mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Nah, momentum inilah yang mencoba kita maknai dan kita ingin melakukan hal yang istimewa. Istiqlal didukung oleh Kementerian Agama ingin melakukan hal yang istimewa, yaitu melakukan khataman Al-Quran terbanyak sepanjang sejarah, mungkin sejarah Indonesia, yaitu 350.000 kali dalam sehari. Dan ini sangat relevan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tahu bahwa Al-Quran itu turunnya di bulan Ramadan. Al-Quran itu merupakan petunjuk utama, referensi utama umat Islam dalam segala aktivitas. Nah, jadi Al-Quran itu adalah rujukan utama umat Islam, dan di bulan Ramadan itulah turunnya Al-Quran itu. Maka kita ingin menjadikan monumen Al-Quran itu menjadi sesuatu yang monumental. Khataman Al-Quran ini dilaksanakan
sangat banyak di dalam satu hari, tetapi kita tidak harapkan hanya sekedar ritual saja. Kita mengharapkan nilai-nilai Al-Quran, ajaran Al-Quran. Misalnya Al-Quran itu ajarannya tentang cinta kasih Ar-Rahmanur Rahim, kemudian ajarannya tentang sabar, ajarannya tentang saling memaafkan, saling mengasihi. Itu diharapkan bisa diimplementasikan di bulan Ramadan ini. Jadi selain dari ada nuansa ritual, ada makna ritual sebagai implementasi dari perintah Allah Subhanahu wa taala, kita juga mengharapkan nilai-nilai, ajaran-ajaran, substansi dari Al-Quran itu bisa kita implementasikan dalam momentum bulan Ramadan ini. Dan khususnya dalam momentum nuzul Quran ini, kita ingin mencapai dua hal, yaitu pertama aspek ritual sebagai kewajiban kita untuk membaca Al-Quran. Yang kedua, bagaimana kita bisa menanamkan, bisa mengartikulasikan nilai-nilai ajaran Al-Quran di dalam kehidupan umat Islam sehari-hari, sehingga nanti kita bisa hidup damai, kita bisa hidup harmoni di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang sangat majemuk ini. Baik, Pak Maulana, terima kasih. Kita akan ke Bapak Farid. Bagaimana Kementerian Agama melihat khatmil Quran khususnya di malam nuzul Quran ini, bila kita kaitkan dengan kehidupan umat Islamiyah di tanah air, khususnya di masyarakat Indonesia yang penuh kemajemukan ini? Tafadhol. Iya, jadi melanjutkan Pak Mulawarman tadi. Jadi salah satu aspek agama yang juga penting kita perhatikan adalah syiarnya. Nah, jadi membaca Al-Quran adalah perintah, kemudian ada momen nuzulul Quran, kemudian kita jadikan momen ini ditunjukkan secara publik, dan itulah yang kita sebut dengan syiar. Nah, dalam hal ini Kementerian Agama sebagai salah satu pelaksana kegiatan ini memanfaatkan struktur Kementerian Agama yang bisa berkomunikasi langsung sampai ke titik masyarakat paling jauh ya, sehingga unit-unit kementerian, unit-unit masyarakat bisa kita libatkan semua dalam proses khatmul Quran ini, yang memang kita rencanakan selesai dengan 350.000 kali khataman ya. Jadi ini angka yang luar biasa besar karena dibagi-bagi untuk dibaca oleh masyarakat, minimal satu orang satu juz. Jadi kalau kita ya ada yang lebih lagi pastinya, ada yang lebih. Nah, minimal kalau kita ngitung satu juz aja, berarti kira-kira 350.000 kali 30 orang, karena 30 juz ya. Dan sejumlah orang itulah yang terlibat dalam seluruh proses khatam Quran ini. Dan yang menarik, kita juga bisa berkonsolidasi, koordinasi dengan unit-unit kita juga, atau network-network kita juga di luar negeri ya. Jadi diaspora masyarakat Indonesia atau memang teman-teman Kementerian Agama yang sedang bertugas di luar negeri juga kami libatkan dalam khatmul Quran ini. Agak seru, sangat seru, di mana teman-teman itu melaporkan semua kegiatan mereka ya, foto-foto pada ngirim gitu ya. Yang lagi di Madinah juga ngirim video mereka sedang khatam dalam konteks nuzul Quran ini yang di Jakarta. Teman-teman di Amerika juga demikian. Jadi seru nih, kita terima banyak update dari teman-teman di berbagai tempat, Sabang sampai Merauke, juga dari seluruh dunia nih, di mana banyak diaspora Indonesia atau teman-teman yang sedang bertugas, sedang kuliah, belajar di luar negeri. Semuanya seru, rame, pada lapor, pada update. Kita sedang sedang khataman nih, berjamaah. Jadi nggak sendiri-sendiri, teman-teman itu berjamaah semua, membaca Al-Quran bersama. Insya Allah target kita tercapai. Yang karena target itu bisa kita capai, kita berhak untuk mendaftarkan misalnya capaian ini ke rekor Muri Indonesia ya, sehingga insya Allah dengan 350.000 kali khataman dalam sehari, itu bisa menjadi rekor terbanyak khatmul Quran yang selama ini terjadi. Saya kira kayak gitu, Mas. Ya. Dari kementerian dan juga kolaborasi dari Masjid Istiqlal ini tentu saja kita butuhkan terus berlanjut di hari-hari ke depan. Tidak hanya momen nuzul Quran saja, tidak hanya di bulan suci Ramadan saja. Semoga ini selalu continue ke depannya juga ya. Baik.
Bapak-bapak dan juga pemirsa, kami akan lanjutkan kembali live event Nuzul Quran usai jeda berikut. Tetap bersama kami di Metro TV. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.